Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab yang keempat, yaitu tentang sejarah Islam. Materi yang akan kita pelajari adalah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Berarti ini adalah tentang kehadiran Islam di bumi Nusantara. Sebelum kita belajar tentang masuknya Islam di Nusantara, kita belajar dulu alur perjalanan dakwah di Nusantara. Jadi alurnya, perjalanan dakwahnya itu seperti apa? Yang pertama, masuknya agama Islam di Nusantara itu melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Berarti tidak dengan cara kekerasan atau ekspansi militer, tetapi dilakukan dengan cara damai melalui jalur perdagangan. Kemudian berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia dimulai abad 7 Masehi. Keberadaan para pemeluk agama Islam menjadi jelas itu pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Selanjutnya kita belajar alur perjalanan dakwahnya seperti apa. Jadi menurut para ahli sejarah, teori tentang kedatangan Islam di Indonesia itu ada 4 teori. Ada yang menggunakan teori Mekah, ada yang menggunakan teori Gujarat, ada yang menggunakan teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Cina. Coba kita pelajari satu persatu dari masing-masing teori ini. Jadi alur perjalanan dakwah di Indonesia itu para ahli sejarah memiliki versinya masing-masing. Ada yang menggunakan teori Mekah, ada yang menggunakan teori Gujarat, ada yang menggunakan teori Persia, dan ada yang menggunakan teori Cina. Kalau yang menurut teori Mekah, jadi menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Makkah. Jadi langsung dari Makkah ke Indonesia. Itu terjadi di abad ke-7 Masehi. Nah, itu dimulai dari para pedagang dari Timur Tengah itu memiliki misi dagang, tapi sekaligus dakwah. Jadi orang dari Timur Tengah langsung ke Indonesia untuk dagang sekaligus dakwah. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama. Jadi motivasi dakwah orang Timur Tengah itu menjadi pendorong utama mereka untuk berdakwah. Orang Timur Tengah, orang Mekah langsung ke Indonesia atau ke Nusantara itu niat utamanya adalah untuk berdakwah, kemudian disertai dengan dagang. Nah, orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi, para habaib. Biasanya menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab ini telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab. Tapi masuknya itu sejak abad ke-7 Masehi. Itu menurut teori Makkah. Sekarang kita bahas teori Gujarat atau dari India. Kalau menurut teori Gujarat, itu mereka mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat pada abad 7 atau abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat itu wilayah India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Jadi menurut teori ini,
orang-orang Arab yang bermadhab Syiah. Jadi orang Arab yang bermadhab Syiah itu telah bermukim di Gujarat terlebih dahulu dan di Malibari itu ya, sejak awal Hijriah. Abad 7 Masehi, berarti awal Hijriah ya. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, tetapi pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam berdagang ke Nusantara. Jadi kalau menurut teori Gujarat itu orang Arab itu bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Kemudian orang-orang Gujarat yang sudah masuk Islam ini ke Indonesia pada abad 7 Hijriah. Nah, orang-orang Gujarat inilah yang membuka hubungan dagang dengan Indonesia. Kemudian akhirnya di Indonesia atau di Nusantara ini mulai mengenal Islam. Itu menurut teori Gujarat. Kemudian selanjutnya teori Persia. Kalau menurut teori Persia itu mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Persia atau Parsi. Sekarang itu menjadi Iran. Buktinya apa? Adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah contohnya merayakan 10 Muharram atau Asyura. Jadi menurut teori Persia itu Islam datang ke Indonesia itu berasal dari Persia. Dengan dibuktikan adanya kesamaan tradisi, yaitu merayakan Asyura atau 10 Muharram. Adapun teori Cina. Kalau menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, itu berasal dari para pedagang Cina. Jadi para pedagang Cina datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Kemudian mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia yang sebelum Islam dikenal di Indonesia yaitu sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada 7 Masehi, pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, Jiangsu, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Jadi di Cina itu sejak abad 7 Masehi, jadi pada dinasti Tang, terus di daerah Guangzhou, Kanton, Jiangsu, dan pesisir Cina Selatan itu sudah ada pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah dari Bintoron Demak itu keturunan Cina. Sehingga mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa. Champa itu Cina bagian selatan. Jadi kalau sekarang sudah masuk di daerah Vietnam. Bukti lainnya apa? Masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok itu terdapat di Pulau Jawa. Jadi banyak masjid kuno yang ada di Pulau Jawa itu arsitekturnya mirip dengan Cina atau Tiongkok. Kemudian pelabuhan penting seperti Gresik itu misalnya menurut catatan Cina diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Sehingga dari bukti sejarah ini, maka ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Cina. Ini menurut teori Cina. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu memang ada beberapa versi. Ada ahli sejarah yang mengatakan dari Makkah, ada yang mengatakan dari Gujarat, India, ada yang mengatakan dari Cina, ada yang mengatakan dari Persia atau Iran. Jadi penjelasannya begini. Agama Islam itu berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan.
yaitu para pedagang, mubalik, dan para wali. Jadi para wali ini menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Nah, dari sekian banyaknya wali itu, di Tanah Jawa itu ada yang terkenal yang disebut dengan Wali Songo atau Wali 9. Siapa saja itu? Yang pertama Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Nah, Wali Songo inilah itu termasuk yang paling terkenal dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, setelah kita belajar teori-teori bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara, sekarang kita belajar tentang cara-cara dakwah di Nusantara. Jadi sejarah Islam masuk di Nusantara itu dakwahnya melalui apa? Ada yang melalui perdagangan, ada yang melalui perkawinan, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui hubungan sosial, dan ada yang melalui kesenian. Kita kupas satu persatu. Melalui perdagangan. Jadi proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan itu dilakukan oleh para pedagang Muslim di abad 7 sampai abad 16 Masehi. Kemudian para pedagang tersebut yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Jadi para pedagang itu menyebarkan Islam pada abad 7 sampai 16. Nah, jalur perdagangan saat itu tuh menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dan dapat dipercaya sekaligus jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela dia mau masuk Islam. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada yang menetap, kemudian lambat laun mereka tinggal dan berkembang menjadi perkampungan Muslim. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yaitu sebagian pedagang Islam menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja itu masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pekojan. Nah, perkampungan pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Ini melalui perkawinan. Selanjutnya melalui pendidikan. Jadi para mubalik itu orang yang berdakwah, itu mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah. Jadi mereka menyebar. Lembaga pendidikan itu berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Lalu sekarang kita mengenalnya lebih ke pesantren. Nah, nama lembaga-lembaga pendidikan itu berbeda tiap daerahnya. Misalnya di Aceh, lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Kalau di Sumatera Barat dikenal dengan Surau. Kalau di Kalimantan dikenal dengan Langgar. Kalau di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Kita mudahnya kan pondok pesantren karena kita ada di Jawa. Nah, itu termasuk proses dakwah melalui pendidikan. Nah, di sanalah, jadi di pesantren itulah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok dalam jangka waktu tertentu menurut tingkat kelasnya. Setelah itu menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dari cara inilah Islam terus berkembang hingga menyebar ke daerah-daerah terpencil. Selanjutnya melalui hubungan sosial. Jadi para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara itu pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal dan menetap di Nusantara aktif membaur dan bermasyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial
sikap mereka juga santun, kemudian kebersihan jasmani dengan rohaninya juga dijaga, memiliki kepandaian yang tinggi dan dermawan, itu yang paling penting. Jadi silaturahim, bekerja sama, gotong royong itu dilakukan dengan penduduk Nusantara. Tujuannya adalah untuk menarik simpati penduduk Nusantara biar nanti dapat masuk Islam. Ya, pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana, tidak memaksa dan tidak merendahkan. Contohnya, Sunan Kalijaga mengajarkan Islam melalui wayang. Sunan Gunung Jati melalui lagu Ler-Iler. Itu contohnya. Jadi Islam itu mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan kasta. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, ajaran Islam semakin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Selanjutnya melalui kesenian. Jadi sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha itu telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya itu ada seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, seni sastra. Seni bangunan misalnya itu masjid, mimbar, ukir-ukiran. Kalau motif yang terlihat pada Masjid Agung itu Masjid Agung Kasepuhan, Masjid Agung Demak, itu kan motif-motifnya kan ukir-ukiran. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit, juga termasuk seni. Jadi dari wayang kulit itu mereka tidak meminta upah, tetapi penonton diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ajaran Sunan Kalijaga. Hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Itu caranya. Baik anak-anak, tadi kita telah belajar tentang sejarah Islam. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah, atau kalian buka-buka kembali buku yang sudah ada di tangan kalian. Kemudian nanti latihan soal ini dikerjakan di buku tulis. Yang pertama, jelaskan bagaimana Islam itu dapat masuk ke Nusantara sesuai dengan pandangan kalian masing-masing saja. Jadi menurut kalian Islam itu masuk ke Nusantara seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana cara-cara dakwah di Nusantara. Jadi bagaimana cara para mubalik, cara para ulama itu berdakwah di Nusantara. Cara beliau itu bagaimana? Baik anak-anak, pelajaran kali ini telah selesai. Semoga dapat memberikan manfaat. Apabila ada yang kurang dalam penyampaian mungkin, atau ada yang kurang di dalam materi dan seterusnya, saya mohon maaf, dan nanti kita perbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.